Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang asal-usul bacaan talbiyah yang biasanya dibaca oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Dan keterangan ini kami ambil dari kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kalau yang kami lihat ini di kitab di Maktabah Syamilah ya, aplikasi Islamic Library. Keterangan ini kami temukan dalam tafsiran surat Al-Hajj ayat 27. Kalau kita bisa lihat di bawah ayatnya itu ada keterangan fihi sab'u masail. Ini terdapat 7 masalah atau 7 pembahasan. Dan keterangan yang akan kami bahas ada di masalah yang kedua, bisa dilihat yang paling atas, ats-tsaniyah. Langsung saja, qala al-muallif rahimahullah taala wa tamannafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Lamma faragha Ibrahimu alaihi salam min bina'il baiti wa qila lahu adzin finnasi bil haji. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini selesai membangun Baitullah atau Ka'bah, kemudian ada suara yang menyeru kepada beliau yang berbunyi adzin finnasi bil haji. Beritahukan kepada mereka, kepada para manusia untuk melakukan ibadah haji. Jadi melalui perintah dari suara tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memberitahu kepada para manusia, kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Qala ya Rabbi, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, wa ma yablughu sauti, suara saya tidak bisa menjangkau para manusia. Qala adzin wa alayya al-iblagh. Kemudian Allah berfirman lagi, sudah kamu umumkan saja untuk masalah menyampaikan kepada para manusia itu adalah urusanku. Kemudian fasa'ida Ibrahim Khalilullah Jabala Abi Qubais. Setelah itu Nabi Ibrahim naik ke gunung Abi Qubais. Wa sahaya ayuhan nas innallaha qad amarakum bi haji hadzal bait liyuthibakum bihi al jannah wa yujirakum min adzabin nar. Kemudian setelah naik ke atas gunung Abi Qubais, Nabi Ibrahim pun menyeru, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian semua untuk melakukan haji di Baitullah ini. Supaya apa? Liyuthibakum bihil jannah. Supaya Allah memberikan balasan kepada kalian semua berupa surga. Wa yujirakum min adzabin nar. Dan menyelamatkan kalian semua dari siksa neraka. Fahujju, maka hajilah kalian semua. Fa'ajabahu man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berseru semacam itu, maka menjawablah setiap manusia yang masih berada di dalam tulang rusuk laki-laki dan yang masih berada di dalam rahimnya perempuan. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Faman ajaba yauma idzin hajja ala qadril ijabah. Dan orang yang menjawab pada saat itu maka akan haji dengan kadar sejumlah bilangan jawabannya.
In ajaba marrotan famarrotan. Apabila mereka menjawab satu kali, maka akan haji satu kali pula. Jadi bagi yang orang yang masih di dalam tulang rusuk dan dalam rahim perempuan, tulang rusuknya laki-laki dan rahimnya perempuan, ketika pada waktu itu menjawab, maka orang tersebut pun akan menunaikan ibadah haji kelak. Sesuai dengan kadar jumlah bilangan ia menjawab. Wa in ajaba marrotaini famarrotaini. Dan apabila ia menjawab 2 kali, maka akan menunaikan ibadah haji 2 kali. Wajarot at-talbiyatu ala dhalik. Qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Jubair. Nah, sejak saat itulah berlaku bacaan talbiyah. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair. Waruya an Abi Tufail, dan diriwayatkan oleh Abi Tufail, qala, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku, atadri makana aslu talbiyah. Apakah kamu tahu asal talbiyah itu bagaimana? Qultu la, saya tidak tahu. Ini yang menjawab berarti Abi Tufail ya. Beliau menjawab tidak tahu. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, lamma umiro Ibrahim alaihi salam ayu adzina finnas bil haji khafadat al jibalu ru'usaha wa rafa'at lahu al qura. Wa rufi'at lahu al qura. Nah, Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada manusia untuk melakukan ibadah haji, maka gunung-gunung pun merendahkan puncaknya. Jadi merendah, puncak-puncaknya gunung itu merendah. Wa rufi'at lahu al-qura. Kemudian desa-desa ditinggikan oleh Allah. Fanada finnas bil haji fa'ajabahu kullu syai' labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyeru kepada para manusia untuk melakukan ibadah haji. Yang kemudian seruan itu dijawab oleh segala sesuatu. Jadi bukan hanya manusia saja. Semua itu menjawab seruan Nabi Ibrahim dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini merupakan asal-usul dari kalimat talbiyah yang sering kali dibaca bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji maupun umroh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.